Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabah, dan semoga kajian ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas masih terkait dengan kisah keadilan para khalifah, dan ini adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sebagian sudah kita bahas, tapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keadilan Amirul Mukminin hatta terhadap hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu adlihi radhiyallahu anhu fi ta'irin. Kisah keadilan Umar radhiyallahu an terhadap seekor burung. Akhraja al-Imam Syafi'i fi musnadihi. Imam Syafi'i telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab musnadnya. An-Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu, dari Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Nafi' ini adalah seorang sahabat yang disebutkan di dalam kitab Al-Isobah maupun Ustul Ghabah, sahabat senior, dan beliau ini masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah, dan beliau ini tidak pernah meninggalkan Mekah, maksudnya tidak hijrah bersama Rasulullah SAW. Ini seorang Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu. Meski sebagian ulama ada mengatakan beliau bukan sahabat, tetapi kalau kita merujuk kepada pengertian sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, sahabat itu adalah kullu man sahiban nabi, siapa saja yang membersamai Nabi, ghazwatan aw ghazwataini, dalam sekali peperangan atau dua kali peperangan, sanatan aw sanataini, setahun atau 2 tahun. Maka dalam kasus ini banyak sahabat yang kemudian dinyatakan sebagai sahabat setelah dia masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah. Muawiyah misalnya. Kemudian diantaranya adalah Nafi' bin Abdul Haris, ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Ketika beliau masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, maka sempat melakukan peperangan sekali dengan Rasulullah SAW, dan perang itu adalah perang Hunain yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Syawal, didahului dengan penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan. Kemudian selepas bulan Ramadan Rasulullah baru melakukan perang Hunain melawan suku Hawazin ketika itu. Jadi karena itu ada beberapa atau sejumlah sahabat yang kemudian dinyatakan oleh para ulama mereka layak disebut sebagai sahabat karena mengikuti sekali peperangan dengan Rasulullah SAW.
Ini khususnya untuk sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Nah, termasuk diantaranya adalah Nafi' bin Abdul Haris ini. Nah, siapa Nafi' bin Abdul Haris selain sahabat senior? Beliau ini juga merupakan wali atau gubernur Mekah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Jadi kalau kita lihat nanti dalam dialog ini, itu bukan dialog antara Umar, Utsman dengan sahabat atau orang biasa, tetapi dialog Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan seorang gubernur atau seorang wali Mekah. Dan bagaimana kita belajar dari sikap mereka, ketawaduan mereka, bagaimana kita belajar keadilan dari mereka. Subhanallah. Nah, ini yang kita akan pelajari di dalam kesempatan yang mulia ini. Nah, di dalam konteks ini Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Musnadnya dari Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu berkata, qadima Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Makkah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu tiba di Mekah. Fadakhala daran nadwah. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memasuki Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat yang biasanya digunakan oleh orang kafir Quraisy untuk melakukan musyawarah. Posisinya ada di sisi luar arah Hijr Ismail. Jadi kalau kita lihat posisi katakanlah misalnya ini Ka'bah, ini Hijr Ismail, maka Darun Nadwah itu di sini. Ya, posisinya di sini. Jadi ini Hijr Ismail, posisi Darun Nadwah di situ. Di luar. Nah, di situ disebutkan, jadi ketika itu fi yaumil Jum'ah, hari Jumat, pada saat Umar bin Khattab memasuki Darun Nadwah itu, pada saat itu hari Jumat. Wa arada ayastaqriba minha arwah ila al-masjid. Umar bin Khattab dari Darun Nadwah, karena Darun Nadwah ya posisinya tadi di luar Hijr Ismail tadi. Jadi Umar bin Khattab ingin mendekat dari Darun Nadwah itu menuju kemana? Ke masjid. Nah, jadi posisi Umar di Darun Nadwah tadi itu ingin mendekat menuju ke arah masjid, ya, Masjidil Haram. Fa'alqa rida'ahu ala waqifin bil bait. Umar kemudian karena biasanya menggunakan sorban kan, orang Arab itu rida di situ maksudnya adalah sorban yang biasa digunakan ya. Itu kemudian dipakai untuk, jadi digunakan untuk alas, apalagi ketika itu kita bisa membayangkan zaman itu belum ada marmer seperti sekarang di Masjidil Haram, jadi masih berupa pasir atau tanah seperti yang kita bisa bayangkan, karena sekarang sudah kita nggak bisa lihat lagi, Masjidil Haram sudah penuh dengan marmer. Jadi beliau itu melepaskan, kemudian meletakkan atau melemparkan ridaknya tadi itu ala waqifun bil bait. Jadi ada satu tempat ya, entah itu tiang atau apa yang digunakan untuk bersandar, ditaruh di situ ya, seperti kalau kita mau itikaf di masjid ya, biasanya kalau misalnya kita sudah biasa sholat Jumat di Masjidil Haram misalnya ya, karena ini zaman Sayyidina Umar ini sudah zaman kekhalifahan, bukan zaman seperti yang kita bayangkan zaman Nabi yang masuk ke Masjidil Haram itu susah, karena ini sudah zaman kekhalifahan Islam, sudah dimana Umar menjadi Amirul Mukmininnya. Kita bisa bayangkan, jadi biasanya kalau kita saja di Masjidil Haram sekarang untuk bisa sholat di dalam Masjidil Haram itu kan kita hari Jumat itu harus antri nunggu, ya kan, harus antri nunggu, cari tempat, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan itu untuk mencari posisi yang nyaman.
Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu pada hari Jumat ingin duduk iktikaf ya di satu tempat di Baitullah tadi, di masjid tadi, kemudian beliau gelar ridaknya tadi. Nah, fawaqa'a alaihi taurun min hadal hamam fa'tarahu. Lalu ada seekor burung, karena Masjidil Haram itu banyak burung merpati ya. Kita sudah pernah sampaikan burung merpati yang ada di Masjidil Haram itu adalah peranakan dari burung merpati yang menjadi tentaranya Allah pada saat menyelamatkan Nabi Muhammad di dalam peristiwa hijrah ya, di mana burung merpati itu membuat sarang kemudian bertelur dan sebagainya ya, untuk menutupi pintu atau yang berada di dekat pintu gua Sur ketika itu. Nah, jadi burung-burung merpati ini seperti yang kita lihat dari ini itu karena nggak pernah ada yang boleh membunuh kan, hukum membunuh atau menangkap ya, burung merpati di tanah haram tadi itu tidak boleh ya, karena ini termasuk tanah haram yang harus kita hormati, termasuk hewan-hewan di situ. Selama hewan itu tidak membahayakan, maka tidak boleh kita aniaya ya, tidak boleh kita perlakukan dengan cara yang zalim. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar ketika Umar menggelar ridaknya tadi, surbannya tadi itu, kemudian tiba-tiba ada burung, fawaqa alaihi tairun, ada burung ya mencolok di situ itu, min hadal hamam, dari burung merpati tadi. Yang dilakukan oleh Umar adalah fa'tarahu ya, fa'tarahu itu kalau bahasa Jawanya ngusah, apa ngusah itu? Mengusir ya. Jadi burung itu diusir oleh Umar, hus 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 gitu, fa'tarahu ya. Jadi Umar itu mengusir burung tadi sehingga burung itu kemudian terbang. Apa yang terjadi kemudian? Fantahazathu hayatun. Begitu Umar mengusir burung tadi, tiba-tiba tanpa pengetahuan ada ular menerkam burung merpati tadi. Faqatalatuhu, maka kemudian ular itu pun membunuh burung itu. Umar tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu kemudian menyebabkan burung itu diterkam ular. Ini kan wilayah di luar kekuasaan Umar ya kan, dan Umar tidak punya kesengajaan untuk menjadikan burung itu jadi mangsanya ular. Ini yang dilakukan oleh Umar. Falamma sholal Jum'ah, ketika Umar sudah selesai salat Jumat, jadi kan tadi itu ceritanya nunggu salat Jumat. Ketika sudah selesai salat Jumat, apa yang terjadi? Dakhalat alaihi ana wa Utsman, kata Nafi' bin Abdul Haris, karena Nafi' bin Abdul Haris ini adalah wali atau gubernur Mekah di zaman Umar bin Khattab, maka kemudian Nafi' bin Haris ini masuk ke Masjidil Haram tadi, masuk ke Baitullah tadi, dekat Baitullah tadi itu, lalu kemudian menemui Umar. Jadi wa dakhalat alaihi dakhaltu alaihi ana wa Utsman, dakhaltu alaihi ana wa Utsman, maka aku pun masuk menemuinya dengan Utsman radhiyallahu anhu. Faqala, maka kemudian Umar mengatakan, apa yang dikatakan Umar? Ini setelah selesai salat Jumat ya, setelah selesai salat Jumat, Umar mengatakan kepada keduanya ya, hukum alayya, kamu hukum aku, kata Umar bin Khattab. Masya Allah, coba bayangkan, Amirul Mukminin ya merasa bersalah karena mengusir burung tadi sehingga burung itu diterkam oleh ular, lalu kemudian burung itu mati. Setelah salat Jumat, Umar kemudian mengatakan kepada wali Mekah, karena itu wilayahnya Nafi' bin Al-Haris, ini wilayahnya Nafi' bin Al-Haris, dan yang datang itu adalah Amirul Mukminin, tapi posisinya di situ tentu saja sebagai
rakyat biasa. Beliau minta kepada mereka berdua, salah satu diantaranya adalah Amir Mekah atau Wali Mekah yang bernama Nafi' bin Al-Haris tadi. Hukum alayya fi syai'in sana'tuhu al-yawm, katanya. Kamu hukum aku karena apa yang aku lakukan hari ini. Subhanallah. Kamu hukum aku karena apa yang aku lakukan hari ini. Insyaallah. Kemudian beliau mengatakan, inni dakhaltu hadidar, aku telah masuk ke Darun Nadwah. Jadi beliau mengatakan, aku telah masuk ke Darun Nadwah. Wa aradtu, dan aku ingin an astakriba minha, mendekat dari Darun Nadwah itu, ar-rawah ilal masjid, menuju ke Masjidil Haram. Fa alqaitu ridai, kemudian aku lepaskan dan aku gelarlah selendangku tadi, surbanku tadi, ala hadal waqif, di tempat ini. Ya, di situ ada tiang tadi untuk bersandar, ya, atau tempat yang dipakai untuk berhenti tadi. Fa waqa alaihi taurun, kemudian ada burung yang hinggap di tempat tadi. Min hadal hamam, dari apa namanya, burung merpati tadi itu. Fa khasyitu ayaltaqahu bisalhihi, aku khawatir burung itu akan apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu nelek, ya, apa itu, ya, mengeluarkan kotoran. Jadi burung itu aku khawatirkan dia akan mengeluarkan kotoran, ya kan, namanya burung, siapa yang bisa merintah, jangan apa namanya, PAB di situ kan nggak bisa, ya kan. Seperti kalau kita di Masjidil Haram kan begitu, tiba-tiba burung. Makanya kalau kita lihat hari ini di Masjidil Haram itu banyak tempat-tempat yang kemudian dikasih kayak paku-paku gitu kan. Jadi maksudnya apa? Supaya burung itu enggak hinggap di situ gitu, maksudnya itu. Jadi supaya dia juga tidak buang kotoran di situ. Nah itu. Nah, Umar takut burung merpati tadi itu buang kotoran di surbannya Umar. Maka kemudian Umar halau, ya, Umar halau burung tadi. Fa'tartuhu anhu, kemudian aku halau burung itu dari surbanku tadi itu. Fawaqa'a, kemudian apa yang terjadi? Fawaqa'a ala hadal waqifil akhar, lalu kemudian burung itu hinggap di tiang yang lain, ya, hinggap di tiang yang lain, ya, dari tiang ke tiang kan begitu biasanya. Fantahazat hayyatun, tiba-tiba burung itu diterkam ular. Faqatalathu, kemudian ular itu pun membunuh burung itu. Fawajadtu fi nafsi, lalu aku mendapati diriku, anni atartuhu, akulah yang membuat burung itu terbang, akulah yang mengusir burung itu, akulah yang menghalau burung itu. Min manzilin, dari satu tempat, kana fi aminan, yang tempat itu sebenarnya aman, karena kemudian ditempati Umar. Akibat aku usir dari tempat yang aman itu, ila mauqi'ah, ke satu tempat, kana fiha, yang di situ kemudian dia mendapatkan khafatahu, mendapatkan apa? Musibahnya, mendapatkan ujiannya, mendapatkan dalam tanda petik ajalnya. Umar sedih, meskipun ajal itu di tangan Allah, meskipun qada dan qadar itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa namanya, menetapkan. Apa yang terjadi? Fakultu li Utsman, aku kemudian mengatakan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ini kata Nafi' bin Al-Haris. Nafi' bin Al-Haris itu wali Mekah. Dia katakan kepada Utsman, kaifa tara fi amrin taniyatin afra. Ini bahasa kiasan. Jadi anzin saniyatin afra itu, anzin itu seperti kambing, ya, anzin itu dalam bahasa Arabnya maknanya adalah kambing. Saniyah itu yang baru patah giginya, maksudnya masih muda, ya, belum terlalu tua. Kemudian afro itu istilahnya yang kalau tanah itu konteksnya dengan tanah ini maksudnya tanah baru. Jadi ini cerita tentang aku ini sebenarnya
bocah ingusan, belum punya pengalaman. Itu kira-kira ini bahasanya Nafi' bin Al-Haris. Padahal Nafi' bin Al-Haris ini seorang sahabat senior, wali Mekah, yang dia menguasai kota Mekah. Dia bukan orang sembarangan. Orang seperti itu ketika Umar bin Khattab minta, coba kamu hukum aku. Umar mengatakan begitu kepada seorang pejabat. Pejabat tadi bukan orang biasa, subhanallah. Tapi jawabannya apa? Apa yang kamu, bagaimana pendapatmu? Atau bagaimana mungkin engkau minta pendapat kepada orang yang masih ingusan? Jadi membahasakan dirinya, kalau bahasa kita itu orang yang masih ingusan seperti saya ini. Tahkumu bi al-amirul mu'minin, yang kemudian dia harus memutuskan perkara yang melibatkan amirul mu'minin. Masya Allah, amirul mu'minin minta diputuskan oleh gubernurnya. Gubernurnya mengatakan, saya ini nggak pantas, orang masih ingusan mau memutuskan perkara Anda. Bahasa kasarannya, Anda lebih tahu daripada saya. Masya Allah, ini bahasa tawaduknya Nafi' bin Al-Haris ya. Di satu sisi Amirul Mukminin juga begitu. Yang kita lihat tadi bagaimana Amirul Mukminin merasa begitu bersalah, meskipun itu bukan kesalahan beliau. Kesalahan beliau adalah mengusir, menghalau burung tadi. Akibat itu maka kemudian Amirul Mukminin tadi menyebabkan, kalau boleh dikatakan kata menyebabkan, karena sebenarnya sebabnya itu Allah. Ya kan, mati itu kan sebabnya Allah, bukan manusia. Manusia itu dalam tanda petik hanya istilahnya ada hal atau keadaan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin tadi, itu hanya keadaan saja, bukan sebab sebenarnya. Tapi akibat keadaan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin tadi, maka kemudian burung merpati itu akhirnya meninggal, diterkam oleh ular. Amirul Mukminin merasa, Masya Allah ya, merasa berdosa sekali. Apa yang akan dia katakan nanti, ya kan? Jadi beliau itu menyesali tindakannya karena mengusir burung tadi. Padahal beliau itu sedang di masjid, pengen gelar sajadah, pengen gelar sorbannya tadi untuk sholat, untuk itikaf. Coba, Masya Allah, coba bayangkan kalau ya, kepala negaranya seperti itu. Masya Allah ya, kita bisa bayangkan burung yang mati bukan karena salahnya saja, dia nyeselnya minta ampun. Subhanallah. Ini yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, menjadi kepala negara yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah itu? Faqala, karena Nafi' bin Al-Haris mengatakan pada Utsman kemudian juga mengatakan, faqala inni aradhalika, aku juga berpendapat begitu, kata Utsman bin Affan. Kita ini nggak pantas, masa kita disuruh diminta untuk memutuskan hukuman, untuk memutuskan sanksi kepada Amirul Mukminin, yang Amirul Mukminin tadi itu melakukan sesuatu seperti itu. Kan bingung juga kita, wong ini melakukan kesalahan yang sebenarnya. Jadi kalau di dalam Islam itu memang begini ya, ada kalanya orang, makanya dalam kasus pembunuhan itu, tapi ini kan pembunuhan konteksnya dengan manusia. Ada yang disebut dengan qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, karena menggunakan alat yang biasa dipakai untuk membunuh ya. Nah ini kemudian digunakan untuk membunuh, itu namanya qatlul amdi. Ada yang syibul amdi, menyerupai sengaja, nah misalnya gitu. Ada yang qatlul khata'. Nah qatlul khata' itu orang itu memang nggak sengaja, misalnya dia, ya ini contoh yang sering dipakai fuqaha juga, nembak burung ya ke atas, terus pelurunya nggak kena burungnya, mental kena orang misalnya gitu. Itu termasuk masuk dalam kategori qatlul khata'. Itu pun di dalam Islam ada sanksinya, apalagi kalau membunuh dengan sengaja, oh itu lebih berat lagi, ada kisusnya ya kan. Nah, ini burung bukan manusia, jadi
Ini burung, bukan manusia. Umar bin Khattab merasa bersalah. Seperti dalam pembahasannya lalu kan kita sudah singgung bagaimana Utsman bin Affan dengan budaknya. Utsman bin Affan sampai minta dijewer oleh budaknya, ya, supaya kisos itu dijatuhkan di dunia dan kemudian nanti di akhirat lepas dari kisos. Hal yang sama ini juga terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian akhirnya yang mengalami perkara seperti tadi, peristiwa seperti tadi, dan apa yang terjadi kemudian minta dihukumi, minta diputuskan oleh Nafi' bin Al-Haris tadi. Bingung juga Nafi' bin Al-Haris. Utsman bin Affan ditanya, bingung juga. Akhirnya apa? Fa'amara biha Umar radhiyallahu an. Nah ini. Jadi beliau tetap, ya, kemudian akhirnya istilahnya itu, ya sudahlah, Amirul Mukminin gimana, kan bingung juga. Ini yang dibunuh, yang mati bukan manusia, yang mati itu adalah burung merpati. Kemudian kasusnya itu bukan karena disengaja, tetapi ini adalah peristiwa yang tidak disengaja. Masya Allah. Jadi kalau kita membayangkan, ya, membayangkan seperti ini riwayat yang kita baca tadi, itu menunjukkan Islam itu penghargaannya kepada nyawa luar biasa, ya, luar biasa. Makanya kalau Allah di dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, ya, istajibu lillahi walir rasuli, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, idza ta'akum, jika Allah dan Rasulnya itu menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang bisa menghidupkan kalian. Apa maksudnya? Islam. Jadi Islam itu menghidupkan kita. Islam itu menghidupkan kita dalam makna jasmani, fisik, dan juga roh, ya, itu Islam. Dalam makna madiyah dan maknawiyah, dalam makna fisik dan non fisik, itu Islam. Coba bayangkan bagaimana nyawanya burung saja dipikir oleh Amirul Mukminin. Bagaimana dalam tanda petik burung yang diterkam ular saja beliau begitu sedih karena perbuatan beliau, apalagi nyawanya manusia, nyawanya rakyatnya. Masya Allah, ini yang subhanallah. Ada nggak peradaban di dunia ini yang bisa mengalahkan, menandingi ketinggian peradaban Islam? Tidak ada, tidak ada. Hanya Islam, Bapak Ibu dan saudara sekalian, peradaban yang seperti ini yang bisa menghidupkan manusia, yang bisa menghidupkan alam semesta, yang bisa menghidupkan hewan, yang menjaga tanaman, yang menjaga tumbuhan. Islam, Islam, tidak ada yang lain. Tidak ada peradaban di muka bumi ini yang lain kecuali Islam. Subhanallah, begitu luar biasanya. Ini kisah tentang keadilan Amirul Mukminin, para khalifah. Dan ini bukan hanya kisah tentang Umar, ya, dalam riwayat yang lalu kita sudah singgung bagaimana kisah Utsman. Berikutnya kita akan bahas tentang kisah Ali, bagaimana keadilan Ali ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang kepala negara, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang pemimpin, supaya kita melihat, ya, kadang-kadang yang sampai kepada kita ini kan yang buruk-buruk. Zamannya Umar dibunuh, zamannya Utsman dibunuh, zamannya Ali dibunuh. Itu tok yang sampai kepada kita, ya kan? Padahal keadilan mereka itu adalah perkara yang tidak bisa kita tutup. Keadilan mereka itu adalah perkara yang tidak bisa kita ingkari. Tapi orang-orang orientalis ini, orang-orang non-muslim ini, mereka selalu mengeksploitasi isu terkait dengan apa?
terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Umar, terbunuhnya Ali dan seterusnya. Itu yang dieksploitasi sehingga lupa dengan kebaikan-kebaikannya tadi. Ingat, jangankan masa Abu Bakar, Umar dan Utsman, Nabi pun ketika menjadi kepala negara itu tidak lepas dari upaya pembunuhan Nabi. Maka sampai kemudian Allah mengatakan, ya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu sampai mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah menjaga kamu Muhammad. Jadi Nabi selamat, karena begitu ada yang punya rencana membunuh Nabi, malaikat datang bisiki Rasulullah. Ada malaikat yang nunggu, mengawal di kanan kiri. Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada, Ali tidak ada. Rasulullah, ya, yang subhanallah, akhlaknya, keadilannya, kebijaksanaannya, kesabarannya seperti itu saja masih ada musuh yang mau menikam beliau, masih ada musuh di dalam selimut yang ingin membunuh beliau. Untungnya kemudian Allah mengatakan tadi, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi kalau kemudian ada mengatakan, ya, kalau ada mengatakan bahwa ini Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, bagaimana sistem seperti itu dikatakan baik? Nah, ini adalah masalah seperti yang dialami Rasulullah tadi, di mana Rasulullah itu orang yang luar biasa, menjadi contoh baiknya, nggak ada yang mengalahkan, tapi namanya orang jahat itu tetap saja, ya, namanya orang jahat itu tetap saja. Jadi itu tidak ada korelasinya dengan berarti ini sistem ini tidak baik, nggak ada urusannya itu. Itu adalah sisi lain. Ini yang harus kita pahami, ya, ini yang harus kita pahami. Nah itu. Nah kemudian kisah Ali bin Abi Thalib, kisah yang kedua, adlu Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu? Sama Ali radhiyallahu anhu mala asbahan. Jadi bagaimana Ali membagi harta. Jadi bagaimana Ali membagi harta yang, ya, jadi bagaimana Ali membagi harta yang harta itu didapatkan dari, atau hartanya harta asbahan, ya, ini apa namanya, satu suku atau kabilah ketika itu. Akhraj al-Bahaqi wa Ibnu Asyakir an Kulayb. Al-Bahaqi telah mengeluarkan riwayat, begitu juga Ibnu Asyakir dari Kulayb. Ya, Kulayb ini nama lengkapnya adalah Kulayb bin Syihab Ibn al-Majnun al-Jarami, tabi'us saduq min rijalil arba'ah. Ini beliau adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang jujur, ya. Kemudian beliau ini menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat. Jadi kalau tabi'in menceritakan tentang sahabat itu nyambung, ya, nyambung. Meskipun, ya, apakah itu beliau dapatkan langsung peristiwa tadi itu setelah dia melihat? Kalau dilihat dari peristiwanya ini, karena beliau mengatakan qala, berarti beliau menceritakan, ya, boleh jadi beliau melihat langsung peristiwa itu, ya, karena tidak ada pengantar atau tidak ada penjelasan di dalam riwayat ini, tapi beliau mengatakan seolah-olah beliau melihat secara langsung, ya. Qadima Ali radhiyallahu anhu, ketika itu Ali tiba, Ali radhiyallahu anhu tiba, ya, dengan membawa apa, ya, ketika itu Qadima ala Ali radhiyallahu anhu malun min asbahan, dibawa, ya, bukan Ali yang tiba, tapi ada harta dari Bani Asbahan itu dibawa menghadap Ali bin Abi Thalib. Faqasamahu ala sab'ati asum. Kemudian ketika itu Ali membagi menjadi 7 bagian. Jadi harta Asbahan tadi itu dibagi menjadi 7
7. Fawajada fihi, Ali mendapatkan di dalam harta tadi itu ada roghifan, ya, roghifan, roti. Fakasarahu, kemudian Ali membagi, memotong-motong roti tadi, ala sab'ah, menjadi 7. Wa ja'ala ala kulli kismin minha kasrah. Ali menjadikan setiap bagian tadi sepotong-sepotong, jadi ada 7, kemudian setiap bagian tadi dikasih sepotong-sepotong. Summa da'a umara al-asba. Ali kemudian memanggil, ya, memanggil para pemimpin dari 7 kelompok tadi, ya, para pemimpin dari 7 kelompok tadi. Nah ini, ya. Fa'aqra'a bainahum, lalu kemudian fa'aqra'a bainahum, Ali bin Abi Thalib mengundi, karena kan 7 kelompok masing-masing ada pemimpinnya. Kemudian dipanggil oleh Sayyidina Ali, lalu kemudian apa, diundi, ya, diundi di antara mereka. Liyandura ayyuhum yu'ta awalan, maksudnya untuk menentukan giliran, ini duluan, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini diundi. Coba bayangkan, gampang saja kan, ada 7 langsung dikasih satu, kan selesai. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak ingin begitu. Kenapa? Karena mungkin nanti kalau begitu seolah-olah ada bias, ya kan, ada semacam apa namanya, sesuatu yang bisa membuat mereka ini, wah, Ali bin Abi Thalib ini mendahulukan ini, Ali bin Abi Thalib mendahulukan ini. Pikiran seperti itu ingin dihilangkan oleh Ali, ya. Jadi pikiran seperti itu ingin dihilangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Insyaallah. Lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka di situ dikatakan fa'aqra'a bainahum liyandur ayyuhum yu'ta awalan. Maka Ali kemudian mengundi siapa di antara mereka itu yang mendapatkan bagian pertama. Subhanallah. Ya, mendapatkan bagian pertama. Jadi untuk menentukan siapa yang dapat duluan itu Ali harus mengundi. Untuk apa? Supaya nggak ada yang hatinya sakit, karena kok dia yang didahulukan, kok bukan saya, gitu. Subhanallah, sampai begitu, ya, sampai begitu yang dipikirkan oleh seorang Amirul Mukminin. Coba bayangkan, apalagi ini pikiran kita, apalagi kalau kemudian sampai muncul, wah, ini Amirul Mukminin lebih memilih keluarganya, nepotisme. Oh, ini Amirul Mukminin lebih memilih. Tidak ada seperti itu sama sekali. Sampai begitu, ya, keadilan Islam ini, masya Allah. Kada fil kanzi, begitulah riwayat itu disebutkan di dalam Kanzul Ummal. Wa akhrajahu Ibnu Abdul Barr fil Isti'ab, dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Al Isti'ab. Kemudian kisah Ali bin Abi Thalib yang lain ini juga luar biasa. Kisah keadilan Ali ketika Ali membagi antara orang merdeka, ya, dengan budaknya. Wa akhraja al-Bahaqi an Isa ibn Abdullah al-Hashimi an abihi an jaddihi. Al-Bahaqi telah mengeluarkan riwayat dari Isa bin Abdullah al-Hashimi, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala atat aliyan radhiyallahu anhu imra'atani tas'alanihi, ada 2 wanita datang kepada Ali, kemudian keduanya minta kepada Ali. Arabiyatun wa maulatun laha, satu itu artinya orang Arab keturunan dari Ismail, kemudian yang satunya ini budak. Ini berarti satunya orang merdeka, satunya budak. Budaknya budak perempuan tadi itu. Fa amara likulli wahidin minhuma bi qurrin min ta'amin. Sayyidina Ali kemudian memutuskan masing-masing itu mendapatkan jadi satu takaran, satu mikyal. Kurun di situ maksudnya satu takaran. Jadi misalnya ada gelas ditakar, ya, gandum atau pari takar dikasih, satunya dikasih juga. Kemudian, ya, jadi satu takaran dikasihkan ke perempuan itu, wa arba'ina dirhaman, dikasih 40 dirham, arba'ina dirhaman,
40 dirham. Fahadatul maulad, kemudian budaknya tadi itu mengambil alladzi utiyat, yang telah diberikan Ali tadi itu, wadabat, dan dia pergi. Waqalat al-Arabiyah, lalu kemudian perempuan Arab tadi yang majikannya tadi itu, dia mengatakan apa kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tu'tini misral ladzi a'tata hadhihi, engkau memberikan aku seperti yang kau berikan kepada budak ini. Wa ana Arabiyah, sementara aku ini orang Arab, keturunan Ismail, katanya, keturunan Ismail, ya, merdeka. Wa ya maulad, sementara dia budak. Apakah engkau samakan aku dengan dia? Subhanallah. Qala laha Ali radhiyallahu anhu, maka kemudian Ali radhiyallahu anhu, Ali kemudian mengatakan kepadanya, inni nadartu, aku telah melihat fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Aku sudah melihat, sudah mengkaji di dalam kitab Allah azza wa jalla, falam ara fihi fadlan, aku tidak melihat di situ ada fadlan, ada apa? Ada kelebihan liwaladi Ismail ala waladi Ishaq alaihi wassalam, antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishaq nggak ada kelebihan, nggak ada bedanya, sama, kata Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan bagian kepada wanita tadi sama antara yang orang Arab dengan yang budaknya tadi itu. Budak ini maunya apa namanya, orang yang menjadi majikannya ini maunya, wong saya ini majikan, mestinya dilebihkan dong, masa majikan disamakan bagiannya dengan budak saya? Tapi Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah ketika itu memberikan apa yang seharusnya diberikan, dan beliau tidak bergeming dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah keadilan Islam yang luar biasa, ya, keadilan Islam yang luar biasa. Subhanallah. Coba bayangkan, jadi kalau Islam, ya, yang begitu luar biasa tadi keadilannya, Masya Allah, ya. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita membayangkan seperti ini, betapa indahnya hidup dengan Islam itu, ya, betapa indahnya dan betapa adilnya hidup dengan Islam. Jadi kalau kemudian kita sekarang, dan ini enaknya sebagai orang Islam, di tengah situasi seperti ini kita ada semacam oase gitu, ya, sesuatu yang membuat kita bisa membayangkan keindahan. Hatta bahkan kalau misalnya kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, masih ada harapan di akhirat, ya. Kalau sekarang misalnya kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, masih ada harapan di akhirat. Itu enaknya jadi orang Islam, ya. Apalagi kalau di dunia itu dia hidup dengan Islam, Masya Allah, itu yang disebut oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi enggak ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kecuali dengan Islam, enggak ada. Memang ada di dunia baik, di akhirat baik, enggak ada kecuali dengan Islam. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu baru. Doa itu kalau kita paham, iya ya, kita ini minta, kalau sekarang misalnya kita minta baik-baik saja di dunia, di akhirat minta baik, gimana ceritanya bang? Dunia yang seperti ini semuanya penjara bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini menjadi wasilah mengantarkan kita kepada kebaikan, dan dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya jalan menuju ketaatan,
untuk menapaki jalan kehidupan Rasulullah dan para sahabat, yang dengannya insya Allah kita bersama-sama dengan baginda Nabi dan para sahabat di dalam jannahnya insya Allah. Saya kira itu. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kalau mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Itu cukup. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.